Benarkah rudal interkontinental balistik misil atau rudal balistik antar benua terkuat di dunia telah siap? Ketegangan global kembali memanas. Vladimir Putin, pemimpin Rusia yang terkenal akan langkah-langkah strategis dan taktisnya, telah memberikan perintah yang mengguncang dunia. Kali ini, perintah itu terkait dengan RS-20 Lane Sarmat, rudal balistik antar benua generasi terbaru yang dikenal di Barat dengan julukan Satan II. Senjata ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di dunia dengan kemampuan destruktif yang mengerikan. Namun, apa sebenarnya Satan II ini? Mengapa Putin memerintahkan rudal ini untuk bersiaga? Dan apakah ini pertanda nyata bahwa dunia semakin dekat dengan perang nuklir? Hari ini kita akan membahas semuanya secara detail, mulai dari teknologi di balik rudal ini, dampaknya terhadap geopolitik global, hingga kemungkinan ancaman yang mungkin kita hadapi ke depannya. Jadi, tetap bersama kami hingga akhir, karena informasi ini tidak hanya menarik, tetapi juga penting untuk dipahami, terutama bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana konflik ini dapat memengaruhi masa depan dunia. Sebelum kita mulai membahas ancaman besar yang sedang menjadi sorotan dunia, langkah Rusia mempersiapkan rudal nuklir terkuat mereka, pastikan Anda mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar akan isu yang menyangkut masa depan dunia. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang penting dan mendalam ini. Pastikan Anda menonton hingga akhir. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu RS-28 Sarmat yang disebut Barat sebagai Satan II. Rudal ini adalah rudal balistik antar benua generasi terbaru yang dikembangkan Rusia untuk menggantikan R-36M atau Satan, sistem rudal era Soviet yang terkenal sejak Perang Dingin. RS-28 Sarmat memiliki spesifikasi yang membuatnya dianggap sebagai salah satu rudal paling mematikan di dunia. Dengan panjang sekitar 35 meter dan berat lebih dari 200 ton, rudal ini mampu membawa hingga 16 hulu ledak nuklir independen. Artinya, dalam satu peluncuran, rudal ini dapat menyerang 16 target berbeda di berbagai lokasi. Lebih jauh lagi, rudal ini memiliki jangkauan hingga 18.000 km. Dengan jangkauan sejauh ini, tidak ada tempat di dunia yang aman dari ancaman rudal ini, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia, atau wilayah manapun yang dianggap sebagai ancaman bagi Rusia. Bahkan, teknologi mutakhir yang dimilikinya memungkinkan rudal ini menghindari sistem pertahanan rudal modern seperti sistem High Altitude Area Defense, yaitu sebuah sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik dalam fase terminalnya milik Amerika Serikat atau Iron Dome yang digunakan Israel. Namun, keunggulan rudal ini tidak hanya pada jangkauan dan kapasitas destruktifnya. Satan II juga dirancang untuk membawa apa yang disebut avant-garde, yaitu kendaraan luncur hipersonik yang dapat melesat dengan kecepatan lebih dari 27 kali kecepatan suara. Teknologi ini membuatnya hampir mustahil untuk dihentikan oleh sistem pertahanan rudal apapun yang ada saat ini. Bagian 2, mengapa Putin memerintahkan Satan II untuk bersiap? Langkah Vladimir Putin untuk menyiagakan RS-28 Sarmat tentu bukan tanpa alasan. Untuk memahami keputusan ini, kita perlu melihat konteks geopolitik yang berkembang saat ini. Rusia saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan akibat konflik yang berlangsung dengan Ukraina. Invasi yang dimulai pada awal tahun 2022 telah menyebabkan gelombang sanksi internasional terhadap Rusia yang secara signifikan melemahkan perekonomian negara tersebut. Selain itu, dukungan militer dari NATO dan Amerika Serikat untuk Ukraina semakin membuat posisi Rusia terpojok di medan perang. Dalam situasi ini, Putin perlu menunjukkan kekuatan Rusia untuk menjaga posisinya di panggung global. Dengan menyiagakan Satan II, Rusia mengirim pesan yang sangat jelas kepada dunia. Mereka masih memiliki senjata pamungkas yang dapat menghancurkan siapapun yang berani mengancam keamanan nasional mereka. Langkah ini juga mencerminkan doktrin militer Rusia yang disebut escalate to de-escalate. Dalam doktrin ini, Rusia percaya bahwa dengan meningkatkan ancaman, termasuk ancaman nuklir, mereka dapat memaksa lawan untuk mundur dan membuka jalan bagi negosiasi yang lebih menguntungkan. Bagian 3, apa dampak jika rudal ini diluncurkan?
Jika RS-28 Sarmat benar-benar digunakan dalam perang, dampaknya akan sangat menghancurkan tidak hanya bagi targetnya, tetapi juga bagi seluruh dunia. Setiap hulu ledak nuklir yang dibawa Satan II memiliki daya ledak hingga 50 megaton, setara dengan 3.800 kali kekuatan bom atom yang menghancurkan Hiroshima. Dalam satu peluncuran, rudal ini dapat menghancurkan wilayah sebesar negara kecil, menewaskan jutaan orang, dan menciptakan zona radiasi yang mematikan selama puluhan tahun. Namun, ancaman terbesar bukan hanya pada dampak langsungnya. Penggunaan senjata nuklir seperti ini hampir pasti akan memicu respons balik dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan anggota NATO. Ini dapat dengan cepat berubah menjadi konflik nuklir global yang tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga mengancam keberlangsungan umat manusia. Bagian 4. Apa reaksi dunia terhadap langkah Putin? Langkah Rusia untuk menyiagakan Satan II memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Negara-negara NATO secara terbuka mengecam keputusan ini sebagai langkah provokatif yang dapat memperburuk ketegangan global. Amerika Serikat misalnya telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap aktivitas rudal Rusia dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan serangan. Sementara itu, negara-negara Eropa Timur yang berada di dekat perbatasan Rusia telah meningkatkan kesiapan militer mereka sebagai respons terhadap ancaman ini. Bagian 5. Bagaimana dunia dapat menghindari konflik nuklir? Di tengah situasi yang semakin memanas, pertanyaan utama adalah bagaimana kita dapat menghindari perang nuklir? Salah satu jawabannya adalah melalui diplomasi. Negosiasi antara Rusia dan negara-negara Barat harus terus didorong, meskipun situasinya sangat kompleks. Selain itu, perlu ada kesepakatan internasional yang lebih kuat untuk membatasi penggunaan senjata nuklir, seperti yang diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Bagian 6. Penutup, langkah Vladimir Putin untuk menyiagakan Satan II menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang kita hadapi saat ini. Namun, di balik ancaman ini ada pelajaran penting yang harus kita sadari. Perang nuklir bukanlah solusi, melainkan bencana yang akan menghancurkan semua pihak yang terlibat. Sebagai masyarakat global, kita harus mendorong para pemimpin dunia untuk memilih jalan diplomasi daripada konfrontasi. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan masa depan yang aman bagi generasi mendatang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Rusia ini adalah gertakan semata, atau ini benar-benar tanda bahwa dunia semakin dekat dengan perang nuklir? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tetap waspada terhadap perkembangan terbaru.